Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arimaga. NPM saya 1908260054. Baik, saya akan menjelaskan tentang blog pulmonologi yang berjudul tentang evolusi flora. Pengertian dari evolusi flora ini sendiri itu adalah akumulasi cairan pada rongga pleura. Untuk kita mengetahui anamnesisnya tersebut, kita harus mengetahui beberapa gejala klinis yang dijumpai seperti sesak napas, batuk. Tetapi ini akan secara signifikan itu ada terasa nyeri di bagian dada yang bersifat tajam, menusuk, yang memberat saat pasien menarik napas dalam atau dalam keadaan batuk. Dan juga pada evolusi flora ini dijumpai batuk yang tidak berdahak, tetapi bisa juga dijumpai batuk yang berdahak dan juga berdarah bila disertai lesi pada bagian paru. Sesak napas di bagian pleura ini semakin banyak cairan di bagian rongga pleuranya dan akan semakin mengalami sesak. Sesak napas ini bisa dirasakan seperti rasa berat di bagian dada. Biasanya kita akan pasien akan merasa lebih nyaman ketika posisi tidur pasien itu miring ke arah bagian lesinya. Dan juga biasanya pada evolusi flora ini akan terjadi demam ringan. Untuk kita mengetahui pemeriksaan dan pemeriksaan fisik itu bagian inspeksi, kita melihat gerakan pernapasan yang tertinggal pada hemotoraks yang sakit. Bila cairan banyak di rongga pleura maka dada tampak cembung dan ruang antariganya melebar. Selanjutnya kita melakukan palpasi, dijumpai efremitus suara yang melemah pada sisi yang sakit. Di bagian trakea dan mediastinum dapat terdorong ke sisi yang sehat. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Nah, di sini kita akan menjumpai redup pada daerah yang sakit. Selanjutnya kita melakukan auskultasi. Di sini akan kita mendengar suara napas yang melemah sampai menghilang pada sisi yang sakit. Suara pergesekan pleura ini atau pleural fluxion dapat terdengar bila jumlah cairannya itu minimal. Selanjutnya ada beberapa diagnosis banding evolusi pleura, yaitu ada pleura pneumonia, bisa juga scald atau penebalan pada pleura, ada atelektasis. Untuk pemeriksaan penunjang evolusi pleura ini kita membutuhkan ada fototoraks, polos abdomen dan atau di bagian lateralnya, lateral decubitus atau sesuai di bagian letak cairan efusi pleura tersebut. Selanjutnya kita meminta juga USG toraks, CT scan toraks, analisis sesam pleura, itu baik kimia hitungan sel, dan ada juga kita meminta untuk mikrobiologi, dan bisa juga kita meminta sitiologi. Untuk penata laksanaan evolusi pleura ini kita menggunakan fungsi pleura atau torakosintesis dan biopsi pleura. Bisa juga kita melaksanakannya dengan memakai torakskoskopi. Apabila evolusi pleura ini bila cairannya sedikit, dapat konservatif pada kasus yang infeksi. Selanjutnya bisa juga kita melakukan pemasangan water shield dan needle atau inhaling catheter pada kasus evolusi pleura yang masif. Bisa juga kita menggunakan pleurodesis. Untuk komplikasi atau evolusi pleura ini ada beberapa penyakit seperti emphema, penekanan paru pada mediastinum, ada scoret pada penebalan pleura, ada juga karena toracentesis karena tindakan fungsi. Ada juga pneumotoraks hingga pendarahan. Untuk edukasi pada evolusi pleura ini kita bisa mengalami rangkaian diagnosis dan terapi sesuai anjuran fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik paru sesuai jadwal. Dan bisa juga kita rawat bila klinis sesak dan cairannya yang banyak. Mungkin ini saja, dan ini ada beberapa juga referensi dari saya. Sekian dari yang saya jelaskan tentang evolusi pleura. Apabila ada kesalahan baik kata maupun
Dari penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.